Setiap orang tentunya punya target masing-masing dalam kehidupan pribadinya, terlepas target itu target pekerjaan, atau mungkin dia punya cita-cita ketika zaman waktu sekolah, atau mungkin cita-citanya itu baru terbentuk ketika dia sudah lulus kuliah ataupun sudah lulus tingkat SMA. Misalkan, pekerjaan apa yang akan saya lakukan nanti ketika ibaratkan saya lulus kuliah atau setelah saya lulus dari SMA. Contoh dari pekerjaan atau target atau mungkin cita-cita yang diinginkan itu bisa saja ingin menjadi pengusaha sukses. Pasti kita akan mulai mencari dong apa aja trik dan tips untuk menjadi pengusaha sukses di usia muda. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman di rumah ataupun teman-teman yang sedang beraktivitas. Aku doain semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap bisa berkreativitas dalam segala hal. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau coba bahas tentang apa sih kunci sukses dari seorang pengusaha muda. Pasti teman-teman di rumah sudah bisa membayangkan bahwa seorang pengusaha sukses di usia muda identik dengan dia menggunakan fashion yang fashionable, terus juga fasilitas mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya, serba mahal dan bermerek. Nah, pasti ada dong terbesit keinginan, bisa nggak ya saya seperti itu? Tentunya bisa saja ya teman-teman, asalkan itu bisa dijadikan sebagai target pencapaian kita. Seperti yang aku ulas di awal bahwa setiap orang memiliki sebuah target, setiap orang mempunyai sebuah cita-cita. Terlepas cita-cita itu terlaksana atau tidak, kan semuanya tergantung kita melakukan tahapan-tahapan dalam menuju target tersebut. Nah, di sini yang akan aku ulas yaitu tentang apa saja sih kunci-kunci sukses yang harus ditempuh oleh seseorang untuk menjadi pengusaha sukses, tentunya di usia muda ya, dan faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat kegagalan atau faktor apa saja yang bisa membentuk keberhasilan dari pengusaha yang sukses itu, ataupun karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Oke teman-teman, tentunya aku ulas terlebih awal yaitu terkait tentang karakteristik. Kita tuh pengen jadi seorang pengusaha muda yang sukses. Tentunya kita harus punya karakteristik ini. Pasti banyak dong teman-teman di rumah sudah tahu, oh iya karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan ini adalah ini. Tentunya apapun itu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, pasti tidak akan lepas dari karakteristik atau bawaan dari seseorang tersebut. Yang paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu pertama, percaya diri. Kita harus confident. Kita harus bisa bekerja dengan penuh keyakinan. Terus kita juga tidak tergantung terhadap seseorang ataupun terhadap pekerjaan yang kira-kiranya, oh ini kayaknya harus bisanya dihandle-nya sama si ini. Kita harus bisa belajar itu. Kita jangan tergantung sama seseorang. Dan kita yakin kita bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan itu. Walaupun ketika memulai sebuah usaha, pasti kita harus dihadapkan dengan berbagai risiko ya. Entah mungkin kita juga harus menghadapi kerugian, kemunduran dalam nanti proses usaha yang kita jalani. Kita harus yakin itu. Kita yakin bahwa saya bisa melalui itu. Jadi kita harus confident. Terus yang kedua, kita juga harus berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan akan prestasi. Terus juga kita kan pasti untuk usaha tidak hanya mau melakukan usaha, oh iya ini hobi saya, oh iya mungkin ini tujuan saya adalah memenuhi kebutuhan dan prestasi saya. Pasti tujuan yang lainnya adalah kita mendapatkan profit, kita mendapatkan laba.
Dan selain mendapatkan laba, kita pun memberikan benefit, kita memberikan manfaat dari produk yang kita hasilkan untuk siapa? Untuk konsumen. Artinya kita juga harus berorientasi tugas dan hasilnya. Tugasnya berarti kita melaksanakan proses produksi agar kita menciptakan produk yang berkualitas. Hasilnya kita mendapatkan laba dari usaha penjualan produk-produk yang sudah kita pasarkan. Selanjutnya, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu pengambilan resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Jadi jangan sampai ketika kita mau memulai usaha, kita hanya berani mengambil resiko. Oh ya, saya hanya ingin untung saja. Jangan seperti itu. Otomatis kita juga harus siap ketika kita berada di fase kemunduran, berada di fase kebangkrutan, menuju kebangkrutan. Artinya kan yang namanya usaha itu ada pasang surutnya, fluktuatif, naik turun. Terus kita juga tingkat kerajinan kita pun terkadang naik turun ya. Kadang disesuaikan dengan mood kita. Oh, kita nggak mood di hari ini. Itu pun akan mempengaruhi ke hasil pekerjaan kita di hari ini. Jadi kita harus siap. Kita harus punya karakteristik untuk saya siap mengambil resiko apapun dalam menjalani usaha. Itu yang harus dimiliki ya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Kita harus punya karakter leadership. Kita bisa mempengaruhi, karena kita nanti ketika kita memiliki usaha tidak hanya kita jalan sendiri, pasti kita pun punya teams. Bagaimana kita bisa memotivasi, bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam tim kerja kita biar tetap semangat, tetap rajin, tetap ulet, dan tetap bisa berkreativitas. Jadi karakteristik seorang pemimpin itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan itu. Kalau tidak memiliki, otomatis bagaimana kita bisa memberikan motivasi, bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling kita. Sedangkan kita pun harus disemangati oleh orang lain. Artinya kita pun harus bisa mengatur mood, kita harus mengatur emosional kita dalam menghadapi segala hal yang terjadi ketika dalam ada hal yang urgent yang terjadi dalam proses usaha kita ya. Terus yang selanjutnya adalah berpikir ke arah hasil. Artinya kita tetap selain nanti laba yang kita tuju, selain kita memberikan benefit terhadap konsumen, kita pun harus punya karakteristik mempersiapkan kreativitas apa ya, inovasi apa ya yang akan saya tuangkan dalam proses produksi ini. Artinya kita sudah berpikir jauh ke depan, pengembangan usaha apa yang akan kita buat. Ini tertuang dalam tahapan perencanaan. Jadi selain kita mempunyai perencanaan awal terhadap usaha kita, kita pun memiliki perencanaan pengembangan usaha ke depan untuk produk yang kita miliki tentunya. Kita kan tidak mungkin mau stagnan. Pasti kita pun ingin adanya pembaharuan, adanya pengembangan usaha. Tentunya kita juga berpikir demikian agar usaha kita bisa lebih pesat berkembang. Begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu keorisinalan. Artinya kalau keorisinal di sini adalah keaslian ya. Artinya kita juga keaslian berpikir, kita tidak berpikir, tidak mengutip atau mengadopsi pemikiran orang lain. Kalaupun memang itu pemikiran orang itu bisa dikatakan, oh iya ini bisa jadi ide saya. Kita jangan 100% mengadopsi pemikiran itu. Kita pun harus ada unsur-unsur kreativitas dan inovasi. Karena terkadang kalau sudah kita terjun dalam dunia bisnis, otomatis ada etika berbisnis ya. Kok ini dia mengcopy paste, dia mengutip 100% ide-ide saya. Itu pun kan bisa saja melanggar kode etik dalam berbisnis. Artinya dalam keorisinalkan produk ataupun ide, kita pun harus benar-benar matang, tidak hanya langsung mencetus, dapat informasi ini langsung dimakan mentah-mentah, dieksekusi. Enggak seperti itu. Kita harus menatap ke depan, kita harus mempunyai pandangan wawasan ke depan. Bagaimana ketika kita melakukan hal ini, apa yang sekiranya akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita harus ada forecast-nya, kita harus ada peramalannya gitu. Nah, adapun faktor keberhasilan dan juga kegagalan dalam berwirausaha atau dalam kewirausahaan ya, yang harus ditempuh oleh seorang wirausahawan ini, faktor keberhasilannya salah satunya yaitu
pasti harus bekerja keras, ya. Artinya dalam menjalani usaha kita pun perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha itu dituntut memiliki pemikiran yang selalu bekerja keras dan juga tekun. Artinya kalau kita mau sukses, artinya agar kita bisa mengembangkan usaha kita harus bekerja keras nih. Walaupun mungkin lemah ya, letih, lesu lah, 5L. Apapun yang terjadi, itu keputusan saya. Ini keputusan yang harus saya ambil. Saya pengen 5 tahun ke depan saya memiliki outlet 10 misalkan. Itu kan sebuah target. Walaupun mungkin kita untuk mencapai proses itu kita harus jatuh bangun. Tapi itu yang resiko yang harus kita ambil. Karena memang salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang usaha tadi pun sudah disebutkan bahwa dia berani mengambil resiko. Artinya dia selain mau mengambil resiko, dia pun harus bekerja keras. Faktor selanjutnya yaitu sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak harus bergantung dong. Kita perlu adanya komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan partner bisnis, dengan mitra kerja, ataupun dengan kolega yang lain, atau bahkan dengan konsumen kita yang sudah setia, kita pun perlu. Artinya kita juga mesti belajar bergaul pada setiap orang, tetapi tetap kita juga harus punya pandangan ke depan. Kita juga harus punya pendapat, oh harusnya seperti ini gitu. Jangan tergantung sama seseorang. Faktor selanjutnya adalah penampilan, di mana penampilan adalah cerminan kebersihan hati dan perilaku seseorang. Kita juga harus bisa menjaga penampilan ya teman-teman. Artinya ketika ibaratkan kita bertemu dengan mitra kerja, kita bertemu dengan partner bisnis, kita juga harus berpenampilan rapi, bertutur kata yang sopan. Kita punya etika, artinya kita harus menjaga etika-etika dalam berbicara dan juga bersikap. Jadi orang itu bisa percaya, orang itu bisa yakin, bisa bekerja sama dengan kita karena melihat penampilan kita. Memang terkadang mungkin pandangan pertama itu menentukan tahapan selanjutnya gitu. Artinya kita juga harus memiliki penampilan yang baik dan enak dipandang. Biasanya kan memang kalau seorang wirausahawan ya, seorang pengusaha itu kan memang penampilannya memang benar-benar rapih dan enak banget gitu kalau untuk kita lihatnya ya, untuk penampilan ataupun mungkin tutur bahasanya. Nah, faktor selanjutnya yaitu keyakinan dan juga optimis. Harus punya keyakinan. Kita pasti dalam melakukan sesuatu itu kita harus bisa menakar, oh yakin nggak ya saya melakukan ini. Kalau misalkan masih ada keraguan, sepertinya tidak perlu dilakukan hal tersebut. Apalagi ini kita mau memulai sebuah usaha. Karena ketika ada sebuah keraguan, sebagaimanapun perencanaan itu baik, setelah itu dirancang, sudah benar-benar fix, final banget gitu yang namanya perencanaan itu, tapi kitanya ragu untuk memulai, pasti ada saja kendala di tengah-tengah perjalanan. Artinya keyakinan penuh dan optimis bahwa kita bisa melalui tahapan ini itu sangat diperlukan dan menjadi faktor penentu untuk keberhasilan kita sebagai calon pengusaha yang sukses. Nah, selain faktor keberhasilan, otomatis ada faktor kegagalan. Pertama, faktor-faktor yang kegagalan yang dihadapi oleh seorang pengusaha atau wirausahawan itu yang pertama bisa kurangnya dana untuk modal. Karena tetap ya kita juga untuk memulai usaha itu tidak akan lepas dari yang namanya permodalan. Kan mungkin sudah disebutkan dalam konsep kewirausahaan bahwa modal atau money juga memang bagian penting dalam proses pelaksanaan usaha. Artinya kita juga jangan sampai ketika ibaratkan kita punya perencanaan, kita belum siap modalnya gitu. Jadi kita perlu mempunyai perencanaan, tapi kita pun harus melihat sisi permodalan kita. Jangan tiba-tiba kita mau langsung buka outlet 2 gitu atau buka outlet 5, tapi kita tidak melakukan audit ya, tidak mengaudit permodalan kita cukup enggak atau mungkin kurang nggak ya gitu. Nah, kalau misalkan kita memang sekiranya belum sanggup dengan limit modal sekian miliar ataupun mungkin sekian ratus juta, ya kita
kita ngambil titik terendah aja. Artinya gini, kita membuat porsi kira-kira dengan titik permodalan misalkan 100 juta, apa ya desain perencanaan apa ya yang harus kita buat. Itu perlu, karena kalau kita tidak mengaudit keuangan kita, diawalinya sudah berhutang sana dan sini, otomatis kita pun akan keteteran. Mending kalau misalkan kita bisa menghandle semuanya. Kita juga kan yang, apalagi usaha yang akan kita jalankan, produk kita baru diperkenalkan ke publik, ini belum bisa dikenal seperti mungkin brand-brand ternama ya, kan kita juga tidak bisa memprediksi. Iya, kita punya target dalam satu hari ini harus kita mengumpulkan pendapatan bersihnya misalkan 1 juta misalkan. Apakah itu bisa terpenuhi? Kita pun harus memforecast ke sana, harus melakukan peramalan ke sana. Jadi, ketika ingin memulai usaha juga, kita harus mempertimbangkan permodalan. Nah, terkadang ini yang bisa dikatakan untuk pengusaha pemula ya, biasanya dia kurang bisa menakar keseimbangan permodalan dengan target perencanaan yang dia capai. Jadi salah satu faktor kegagalan wirausahawan ini atau seorang pengusaha bisa dengan adanya kekurangan modal. Dan yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Jadi dia termasuknya orang baru ya, dia termasuk orang yang benar-benar baru banget terjun ke dalam dunia bisnis dan kurang pengalaman, hanya melihat saja tanpa mau berkomunikasi dengan pengusaha yang lain, follower lah ya, dia hanya pengikut saja, dan pada akhirnya dia mendapatkannya bukan keuntungan, malah dia akan mengalami kegagalan. Jadi terkadang kita pun perlu, sebelum memulai usaha, kita selain melakukan riset pasar, kita pun harus berkomunikasi. Kita mau sharing dengan orang-orang yang menurut kita dia sudah berhasil dalam usaha ini. Apa sih tipsnya? Apa sih triksnya? Artinya kita sebagai makhluk sosial, kita mau berkomunikasi. Untuk apa? Untuk mengurangi tadi faktor kegagalan yang kedua, yaitu kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan tentang bisnis. Jadi kita harus mau buka akses dong. Kita jangan jadi orang yang enggak lah, saya tertutup gitu. Nggak bisa. Kalau kita mau terjun dalam usaha, kita harus bisa masuk ke sana ke sini gitu. Kita harus bisa masuk ke level pengusaha yang sudah bisa dikatakan bonafide perusahaannya, atau mungkin middle, atau mungkin masih dalam posisi lower. Kita harus mau gitu berkomunikasi dengan beliau-beliau, karena yang kita ambil itu ada tipsnya, apa yang bisa menjadikan beliau itu sukses gitu ya. Jadi kurangnya pengetahuan atau kurangnya pengalaman pun itu bisa menjadi faktor kegagalan dalam berwirausaha. Faktor selanjutnya yaitu tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Nah, di sini selain mungkin tadi modal atau pengalaman ataupun pengetahuan tentang bisnis, kita pun harus memiliki plan yang benar-benar tepat dan matang. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan baru membuat plan yang bisa dikatakan baru 30% langsung kita eksekusi, nggak bisa. Kita pun harus benar-benar final. Kita harus obrolkan. Kalau misalkan di awal kita sudah mau melibatkan teams, kita juga harus ngobrol dengan teams kita. Barangkali yang tidak kita pikirkan, peramalan ke depan mungkin sudah terpikirkan, atau mereka bisa memberikan masukan ke kita. Oh iya Pak atau Bu, bisa seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu mengambil langkah ini, prediksinya akan seperti ini. Menurut saya ya, saya berdasarkan komunikasi dengan teman saya yang sama pemula juga. Kan kita bisa mendapatkan informasi. Artinya kita pun harus memiliki plan yang benar-benar matang dan juga tepat dalam memulai usaha baru ini gitu. Jadi faktor selanjutnya dalam kegagalan yaitu tidak adanya plan yang tepat dan juga matang. Terus faktor yang lainnya yaitu tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang digeluti. Artinya dia hanya tadi mungkin bisa dikatakan hanya jadi mengikuti tren aja, tapi dia nggak sek gitu. Dia itu bisnis itu bukan hobi dia gitu. Kalau misalkan kita ingin usaha kita ini lancar,
usaha kita berjalan, alangkah lebih baiknya bisnis ini, usaha ini kita jadikan hobi. Artinya kita tidak dalam under pressure ya. Maksudnya kita tidak dalam tekanan. Oh, saya dalam tekanan jadi enjoy. Kalau misalkan dalam tekanan, kita tidak akan enjoy dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam usaha kita. Tapi kalau misalkan kita menjadikan itu hobi, ya udah bebas aja gitu. Kita tidak dalam tekanan siapapun gitu. Mau berapapun labanya, walaupun kita punya limit batas terendah laba yang harus saya hasilkan dalam 1 bulan ini berapa gitu. Tapi slow gitu. Jadi tidak ada beban. Karena memang terkadang kan yang namanya si pengusaha itu sendiri, dia benar-benar free, bebas gitu, tidak terikat dengan tekanan-tekanan atau perintah-perintah dari siapapun gitu. Berbeda dengan karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan ataupun mungkin di instansi, ada ketentuan-ketentuan gitu. Dia kan, pengusaha itu kan lebih cenderungnya bebas. Dia mau kapanpun libur ya libur sesuai dengan keinginan dia saja, atau mungkin mau seperti apapun usaha yang saya lakukan, ya udah bagaimana saya gitu. Jadi bebas. Nah, sekarang kunci sukses apa saja sih yang bisa ditempuh, atau apa sih kunci suksesnya untuk menjadi pengusaha muda? Tentunya ada beberapa ya kuncinya. Mungkin teman-teman di rumah juga udah tahu, tapi aku akan ulas. Di antaranya yaitu berani memulai usaha. Jadi apapun bisnis yang kalian inginkan atau sedang direncanakan, kita mau berani memulainya. Jadi jangan pernah takut mencoba ya. Meskipun pasti kita sudah mulai mencoba nih, belajar meramal ya, memforecast, oh iya ini bahkan banyak resiko yang akan dihadapi. Tapi kita coba, kita yakinkan diri kita, saya bisa gitu untuk memulai ini. Dan apapun yang akan saya tempuh nanti, saya akan lakukan, saya akan jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dan juga dengan teamwork yang solid gitu. Artinya kita mempunyai tim yang benar-benar bisa diajak menyelesaikan permasalahan yang ada dalam usaha kita gitu. Artinya kita mau berani memulai, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan kegiatan yang mempunyai dampak besar. Artinya kita fokus terhadap bisnis kita. Jadi jangan bercabang. Ketika mau memulai usaha baru, kita fokuskan sampai mungkin menurut kita, oh ini sudah mulai ajak nih, saya sudah bisa melakukan pengembangan usaha, saya sudah bisa melakukan pengembangan produk. Kita pun harus punya takaran kapan bisnis yang kita dimulai ini ajak. Apakah dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun, apakah dalam kurun waktu 2 tahun. Artinya agar kita pun bisa melakukan plan selanjutnya, melakukan planning selanjutnya gitu. Jadi lakukan kegiatan yang besar, yang mempunyai dampak besar, tapi dengan kefokusan ya. Nah, kunci selanjutnya yaitu rela melepas masa muda. Karena di awal juga pembahasannya tentang kunci sukses menjadi pengusaha muda. Otomatis ketika ibaratkan kita sudah mau memulai usaha di usia kita yang masih muda, mau tidak mau pasti masa-masa yang harusnya kita jalani sebagai kaula muda, remaja, atau mungkin lihat teman-teman, oh ya jalan-jalan ke sini, nongkrong, atau mungkin mempunyai hobi yang lain, traveling ataupun apa. Tapi ketika kita mau terjun dalam sebuah usaha, kita harus saya rela melepas masa muda saya. Artinya saya rela, saya berada di fase untuk memulai usaha. Jadi jangan sampai ada rasa kecewa gitu. Oh ya, ternyata saya tuh nggak kehilangan masa muda saya gitu, karena saya terlalu fokus dalam usaha. Kalau misalkan sudah ada keraguan seperti itu, sebaiknya memang tidak dimulai, karena pasti bakalan banyak ganjalan di depan. Artinya kita pun harus rela melepas masa muda kita. Artinya kita fokus dalam bekerja gitu. Dan pasti di suatu saat kita pun akan mempunyai fase di mana kita punya waktu atau quality time gitu kan, me time-nya kita gitu. Mungkin tidak di masa muda itu, tapi mungkin di masa yang masih tergolong lah, masih bisa dikatakan, oh saya mau melakukan hal yang tidak saya lakukan ketika masa muda. Entah itu traveling, entah itu mungkin kita
nongkrong dengan teman-teman kan bisa saja, walaupun kita tetap dalam koridor kita dalam menjalankan usaha kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah jadikan bisnis ini adalah sebuah hobi. Tadi sudah aku ulas bahwa ketika bisnis ini kita jadikan sebagai hobi, kita tidak dalam tekanan, kita tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh, kita enjoy saja. Mungkin itu akan banyak meminimalisir faktor-faktor kegagalan. Kita enjoy, kita banyak membuka akses gitu. Banyak ngobrol dengan orang-orang. Oh iya, ternyata ini loh yang saya temukan, temuan masalah ini tuh berarti ini solusinya setelah saya ngobrol dengan pengusaha ini, misalkan gitu. Artinya kita jadikan bisnis itu sebagai hobi, jadi kita itu enjoy dalam menjalaninya. Dan yang selanjutnya adalah kita mau berinovasi. Jadi kita mau berinovasi dan kita sesuaikan inovasi kita itu dengan zamannya, dengan trennya. Jadi trennya sekarang tuh apa? Jadi kita menyesuaikan produknya, kita sesuaikan dengan zamannya. Mungkin kita mau nih bikin produk, ini kan sudah nih trennya anak muda. Kita melihat juga faktor yang lansianya bagaimana. Kalau memang itu bisa, gak jadi masalah gitu semuanya. Asalkan kedua-duanya juga tetap dalam planning awal. Kita tetap punya planning, ternyata saya mau pengembang usahanya ini, bidikan sasarannya ini. Tetap kita pun harus mempunyai planning yang tepat dan juga matang. Dan yang selanjutnya adalah kita tetap fokus dan juga ulet. Itu pasti kaitannya dengan bekerja keras ya teman-teman. Dan kita harus memiliki pola investasi. Ketika ibaratkan kita sudah berada di limit keuntungan yang bisa dikatakan itu keluar dari, atau mungkin menurut kita ini sudah melampaui batas gitu, kita harus menginvestkan keuntungan kita mau bagaimana. Jadi jangan digunakan untuk foya-foya, tetapi ketika kita sudah mendapatkan keuntungan sesuai dengan target atau bahkan sudah melebihi target, mau diinvestasikan kemana? Apakah untuk perluasan usaha kita ataupun diinvestasikan ke bidang yang lain? Asalkan kita punya perencanaan yang matang juga ketika kita mau menginvestkan hasil dari keuntungan usaha yang sudah kita jalankan. Begitu. Jadi aku review ya tentang kunci sukses dari seorang pengusaha muda itu. Yang pertama, berani memulai usaha. Yang kedua, dia mau melakukan kegiatan yang berdampak besar. Terus yang ketiga, dia rela melepas masa muda dia untuk fokus dalam berusaha. Yang keempat, dia jadikan bisnis itu menjadi sebuah hobi. Yang kelima yaitu fokus dan juga ulet dalam menjalani kegiatan usaha yang sedang dijalaninya. Dan yang terakhir yaitu dia menginvestasikan keuntungan yang dia peroleh dari usaha itu untuk bidang-bidang yang lain, walaupun tetap harus menggunakan planning agar investasi itu tetap berada dalam koridor ataupun dalam pantauan-pantauan kita. Jadi nggak keluar dari tracknya kita gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Dan apakah kalian sudah siapkah untuk menjadi seorang pengusaha sukses? Ayo kita asah kemampuan, kita asah skill kita untuk menyiapkan diri kita menjadi pengusaha yang sukses dan juga menjadi seseorang yang berkomitmen terhadap sesuatu hal, yaitu bidang usaha ataupun bidang yang lainnya. Semoga menjadi inspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.